Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita akan belajar salah satu materi di MPLS, yaitu cara belajar yang efektif. Cara belajar yang efektif yang akan kita pelajari hari ini yaitu menggunakan pendekatan metacognition. Yang mana metacognition ini adalah memetakan pola pikir kita atau pikiran kita. Ini adalah salah satu contoh akibatnya bila anak kalian seandainya belajar tanpa jadwal dan rencana, atau istilahnya SKS atau sistem kebut semalam. Sistem kebut semalam itu contohnya misalnya kalau anak-anak sekalian mau ada ujian, jadi malam hari sebelum hari ujian itu besoknya ujian belajar sampai capek lama, capek sehingga dengan letih lelah itu justru materi pelajaran yang anak-anakku sekalian pelajari itu bisa jadi tidak tersimpan dengan baik di otak anak-anakku sekalian. Nah, bagaimana caranya agar yang kita pelajari itu bisa terekam dengan baik di otak kita? Kita harus menjadwalkan. Nah, menjadwalkan yang baik dan cara belajar yang efektif dan efisien itu bagaimana? Jadi seberapa penting sebenarnya memiliki sikap dan kebiasaan untuk belajar yang efektif dan efisien. Dan yang pertama yang perlu kita pahami, apa sih belajar yang efektif itu? Nah, belajar yang efektif itu adalah yang pertama, belajar yang kita lakukan itu harus menyenangkan. Berikutnya, terjadwal dengan baik. Juga tidak memakan banyak waktu. Jadi artinya lebih baik anak-anakku sekalian belajar setiap hari hanya 1 jam atau setengah jam atau 30 menit, tapi continue, ya. Artinya continue setiap hari. Jadi tidak dalam artian langsung lama tapi tidak sering. Nah, atau waktu ada ujian tok aja itu lama baru belajar, itu tidak baik. Terus berikutnya hasil yang maksimal. Mengapa siswa perlu memiliki sikap belajar yang efektif dan efisien? Yang pertama, agar berhasil, yaitu terutama anak-anak sekalian kalau ingin belajar itu kan biar bisa mengerjakan saat ada ujian dengan baik, berarti keberhasilan. Terus berikutnya kesempurnaan, artinya biar nanti hasil itu bisa mutlak sempurna. Kalau misalnya di poin diangkakan itu bisa 100 atau ya minimal salahnya tidak banyak lah. Berikutnya, mengapa kita harus menjadwalkan sistem belajar kita atau juga harus kita atur yang menyenangkan, ya? Karena ini ada teori bahwa dalam bekerja otak kita itu juga dipengaruhi oleh kondisi fisik kita. Artinya apa? Kalau kondisi fisik kita capek, maka otak kita tidak dapat bekerja dengan maksimal. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau otak kita tidak bekerja dengan maksimal, maka informasi yang kita terima tidak dapat disimpan dengan baik oleh ingatan kita di otak. Akibatnya apa? Akibatnya informasi yang pernah kita terima tidak dapat kita pergunakan lagi saat kita membutuhkannya. Nah, ini perlu dipahami, ya. Nah, berikutnya, jadi perlu diingat-ingat semuanya anak-anakku sekalian, ingat-ingat bahwa belajar dengan sistem kebut semalam itu tidak efektif dan tidak bermanfaat buat kita. Jadi silahkan dijadwal, yang penting continue. Jadi bukan masalah lama atau tidak. Terus apa saja yang harus diperhatikan dalam belajar efektif itu? Ya. Yang pertama, ya, perhatikan dirimu. Ya, anak-anak sekalian harus diperhatikan bagaimana mengelola emosi kita. Ya. Kita harus mengelola emosi itu secara positif. Jadi kan ada emosi yang negatif, ada yang emosi yang positif. Perasaan yang tidak tenang, marah itu kan salah satu contoh emosi yang
negatif. Setelah emosi kita itu positif ya, rasa senang, terus rasa pokoknya kita itu enjoy dalam belajar itu, dengan kita sudah emosi positif, maka selanjutnya kita bisa meningkatkan kekuatan otak kita nanti, yang akhirnya apa yang kita pelajari itu dapat tersimpan di memori otak kita dengan baik ya. Terus kalau sudah tersimpan dengan baik di kekuatan otak kita, otomatis itu nanti akan berlanjut ke keberhasilan. Jadi apa yang kita mau tadi yang sudah kita pelajari, saat dibutuhkan nah, kita bisa mengakses memori di otak kita itu dengan baik ya. Kalau sudah berhasil, berarti selanjutnya apa? Nah, selanjutnya berarti kehormatan diri. Artinya kalau saat ada ujian misalnya, atau ulangan harian, atau mengerjakan tugas di kelas, dengan anak-anakku sekarang bisa menjadwal atau bisa mengatur emosi positif dan di kekuatan otak kita, nanti kan berhasil. Ada kehormatan diri, artinya saat diumumkan oleh guru nilainya yang bagus siapa, itu kan ada rasa bangga karena nilai kita mungkin yang terbaik, meskipun tidak di terbaik pertama, misalnya terbaik kedua, ketiga, itu kan ada rasa bangga. Nah, seperti itu. Berikutnya, perhatikan dirimu yang berikutnya ini apa. Jadi ini yang penting juga ya. Jadi ciptakan minat dalam dirimu dengan bertanya ya. Dengan bertanya apa? Nah, apa manfaat bagi diri anak-anakku sekalian. Jadi mulai sekarang difilter sendiri, apa-apa yang dilakukan itu ada manfaatnya enggak buat anak-anakku sekalian ya. Nah, untuk selanjutnya kita belajar itu nanti ada beberapa kelompok. Nah, nanti silahkan anak-anakku sekalian bisa menganalisa dirinya sendiri. Nanti saya itu termasuk yang mana ya. Perhatikan diri anak-anakku sekalian. Jadi nanti perhatikan, yang tahu ini adalah diri anak-anakku sekalian. Jadi bukan bapak ibu guru, bukan orang tua anak-anakku sekalian, temannya ya, tapi diri kalian sendiri ya. Ini mulai bertanya sekarang di diri anak-anakku sekalian sendiri. Apakah suka mencoret-coret ketika bicara di telepon ya? Apakah suka berbicara dengan cepat ya? Apakah lebih suka melihat peta daripada mendengar penjelasan? Kalau anak-anakku sekalian termasuk golongan yang seperti ini, maka anak-anakku sekalian ini merupakan yang suka secara visual. Visual itu artinya yang bisa dilihat secara kasat mata. Terus berikutnya ini adalah tipikal yang kedua ya. Yang tipikal kedua ini, kalau pertanyaan-pertanyaan ini terjawab dengan diri anak-anakku sekalian, berarti anak-anakku sekalian merupakan tipikal yang kedua ini. Apakah kamu suka berbicara sendiri? Apakah kamu menyukai ceramah atau seminar daripada membaca buku? Apakah kamu lebih suka berbicara daripada menulis? Nah, maka anak-anakku sekalian ini termasuk golongan atau tipe yang suka auditorial. Jadi audio, ya, audio ini suara. Ya. Terus berikutnya tipikal yang ketiga. Ya, yang ketiga ini silahkan bertanya lagi pada diri anak-anakku sekalian sendiri. Apakah suka berpikir lebih baik ketika bergerak atau berjalan? Artinya bergerak berjalan ini tidak diam, tidak suka diam. Apakah kamu banyak menggerakkan anggota tubuh ketika bicara? Apakah kamu merasa sulit untuk duduk diam? Jadi tipikalnya memang yang tidak bisa diam. Kalau anak-anakku sekalian termasuk yang seperti itu, berarti anak-anakku termasuk tipikal yang kinestetik, jadi suka gerak ya. Terus berikutnya ya, bagaimanakah kemampuan belajarmu? Ini juga silahkan mulai bertanya pada diri anak-anak sekalian sendiri ya. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan ya untuk belajar ya. Terus berikutnya perhatikan lingkungan juga ya. Ini akan mempengaruhi hasil dari belajar anak-anakku sekalian. Yang pertama, pilihlah tempat yang menurut anak-anakku sekalian nyaman. Artinya tidak bisa serta-merta kita sudah niat belajar tapi
suasananya tidak mendukung. Artinya di tempat gaduh misalnya belajar, tetangganya misalnya ada yang ada punya hajat, yaitu mungkin akhirnya mempengaruhi juga hasil belajar anak-anak sekalian. Ada yang tipikal ini ya, yang kedua ini gunakan musik. Ada yang kalau tidak mendengarkan musik katanya tidak bisa belajar. Ada yang justru dengan musik tidak bisa belajar. Jadi mungkin ini beda-beda tiap anak ya. Ini yang tanpa musik ya. Ini ada dua, nanti ada dua. Yang tanpa musik ini denyut nadi dan tekanan darah meningkat, gelombang otaknya cepat, otot-ototnya menegang. Jadi kalau tanpa musik karena belajar mungkin menyerapkan di otaknya, jadi ada butuh kerja keras. Ada tipikal yang seperti ini seandainya dia tanpa musik. Kalau tanpa musik, yang golongan ini tipikal ini tidak bisa konsen justru ya, kebalikannya yang sekarang dengan musik ya. Kalau dengan musik ini denyut nadi dan tekanan darahnya menurun kalau sambil mendengar musik ya. Gelombang otaknya melambat, otot-ototnya rileks ya, sehingga bisa konsen ya. Nah ini silahkan nanti anak-anak sekalian yang tadi seperti di pertama, yang penting bahwa silahkan belajar modelnya bagaimana yang dikondisikan yang nyaman, yang penting apa yang dipelajari itu bisa terserap dengan baik dan tersimpan dengan baik di memori otak anak-anak sekalian. Berikutnya, teknik apa yang kita butuhkan ya, yang kita gunakan ya, apakah mencatat bebas, terus peta pikiran ya. Yang mencatat bebas ini bisa biasanya kan ada ya, yang dipelajari apa dan poin-poinnya apa seperti itu boleh ya. Tapi itu yang tidak kita bahas hari ini. Yang kita bahas kali ini adalah peta pikiran. Jadi kita memetakan pikiran kita agar mempelajari sesuatu itu lebih cepat, lebih efektif ya, dan bisa efisien ya. Teknik pemanfaatan keseluruhan otak untuk membentuk pesan, ini untuk peta pikiran ya. Otak kita sering mengingat informasi dalam bentuk gambar, bentuk-bentuk dan suara ya. So teknik pemikiran ini sangat efektif. Jadi artinya nanti kita memetakan apa yang mau kita pelajari, jadi sehingga tidak tanpa arah ya. Kalau sudah dipetakan seperti anak-anakku sekalian, kalau misalnya mencari sesuatu alamat, kalau belum tahu petanya, belum tahu ancar-ancarnya, katakanlah bahasa Jawanya begitu, itu kan lebih lama mencarinya. Tapi kalau sudah ada petanya, sudah jelas, sehingga lebih cepat ya. Nah ini adalah contoh peta pikiran ya. Peta belajar sukses untuk pra belajar, apa saja yang perlu dilakukan ya. Di sini ada motivasi, gaya belajar, tanam otak ya. Seperti tadi yang jelaskan di depan. Jadi gaya belajar ini nanti ada 3 kelompok, ini ada visual, ada auditorial dan kinestesia. Tadi sudah dijelaskan ya. Terus teknik memori pasca belajarnya seperti ini. Terus proses belajarnya ini dipengaruhi oleh lingkungan, peta pikiran dan jeda atau break. Nah, terus teknik mencatat bebas ini, dan yang terpenting itu juga di akhir ini ada doa. Jadi tetap ada berdoa. Apalagi yang diperlukan ya, lakukan senam otak sebelum dan sudah belajar ya. Cari sumber belajar lain, baca buku-buku lain yang menunjang, majalah, koran, atau pergi ke perpustakaan. Pengaturan jadwal belajar yang efektif, pedomannya apa? Perhatikan waktumu ya. Bagaimana kamu menghabiskan waktumu, kapan kamu habiskan waktumu dengan sia-sia, kapan kamu dapat belajar dengan baik ya. Ini yang harus diperhatikan. Jadi seandainya anak sekalian nanti sudah membuat jadwal belajarnya hari ini tuh jam sekian sampai sekian, ya harus diikuti, ditaati ya. Rencanakan jadwal belajar yang efektif. Bagaimana? Beri waktu yang cukup untuk tidur, makan, dan kegiatan hiburan. Jadi artinya disitu bukan melulu anak-anakku sekalian ini belajar tok, enggak. Jadi silahkan tetap ada hiburan ya, karena kalau malah belajar terus nanti malah jenuh.
prioritaskan tugas-tugas. Jadi mulai sekarang silakan anak sekalian itu ada skala prioritas, mana yang perlu dikerjakan dulu, mana yang tidak penting. Jadi yang penting dan deadline-nya mendekati deadline harus dikerjakan dahulu ya. Luangkan waktu untuk diskusi atau mengulang bahan sebelum kelas usai ya, ini kurang ya. Artinya anak-anak sekalian bisa meluangkan waktu diskusi sama teman atau mungkin sama siapa yang lebih ngerti ya, nah, sebelum kelas berakhir. Artinya ya diskusi lah sama yang lebih tahu. Kalau misalnya anak-anak sekalian saat tadi di kelas atau di sekolah ada yang dijelaskan guru itu tidak paham, jadi selekasnya itu diselesaikan. Atur waktu untuk mengulang langsung bahan pelajaran setelah kelas berakhir maksudnya. Ingatlah bahwa kemungkinan terbesar untuk lupa itu terjadi dalam waktu 24 jam yang tanpa review. Tanpa review berarti tanpa direview diulang, flashback ya. Jadi pokoknya setelah tadi sudah ya sudah gitu. Terus berikutnya rencana jadwal belajar yang itu apa? Jadwalkan waktu 15 menit saja untuk setiap sesi belajar, itu lebih efektif. Jadi artinya cukup 50 menit saja tapi continue setiap hari, daripada belajar bermenit-menit tapi langsung dalam satu hari itu. Terus berikutnya pilih tempat yang nyaman, ini juga pengaruh juga. Nah, yang nyaman menurut anak-anak sekolahan belum tentu nyaman di orang lain. Jadi silahkan ini dipaskan sendiri sama masing-masing kalian ya. Rencanakan juga deadline. Jadi karena setiap yang kita lakukan kalau kita tidak punya ending, tidak punya finish ya, itu nanti akan ditunda-tunda. Ini dikerjakan nanti dan seterusnya. Jadi buat sendiri deadline-nya. Saya misalnya nanti tanggal sekian itu harus sampai ini, nah itu harus ada deadline sehingga ada tagihan, sehingga anak-anak sekalian nanti ini sudah mendekati deadline berarti harus selesai. Berikutnya jadwalkan waktu belajarmu sebanyak mungkin pada pagi, siang, dan sore hari atau sore ya. Jadi artinya pagi sekian menit, siang sekian menit, sore sekian menit, itu akan lebih efektif daripada langsung belajar di satu waktu tapi lama. Jadwalkan review bahan pelajaran secara mingguan. Reviewnya artinya mengulang ya, diulang-ulang biar nanti saat ujian akhir tidak langsung borongan belajarnya. Mungkin kalau mau ujian misalnya materinya ada 4 bab. Nah, kalau sudah dicicil kan berarti tinggal yang belum aja. Jadi tidak langsung 4 bab ini dipelajari langsung dalam satu malam. Nah, hati-hati jangan sampai diperbudak oleh jadwalmu sendiri ya. Membuat rencana belajar yang efektif. Jadi silahkan dibaca pertanyaan berikut ini sebelum anak-anak sekalian merencanakan belajar yang efektif. Apakah kamu suka membaca, bercerita, atau menghafal? Kalian suka yang mana ya? Kamu lebih suka belajar kelompok atau belajar mandiri? Nah, ini artinya karena ada anak-anak tertentu itu yang tidak bisa belajar secara kelompok ya. Jadi dia tidak bisa belajar di banyak orang, jadi yang maunya sendiri. Ada yang sebaliknya. Nah ini silahkan diraba sendiri di anak-anak sekalian termasuk yang mana. Apakah kamu tahu teknik mencatat yang baik ya? Kamu butuh banyak atau sedikit waktu untuk belajar ya? Karena ada beberapa anak-anak sekalian ini yang katakanlah baru diajari sebentar itu sudah bisa, ada yang diajari lebih lama, butuh waktu lama untuk lebih ngerti artinya gitu. Apakah kamu membaca sumber lain selain buku pelajaran? Kalau suka ya berarti memang tipikal yang suka membaca ya. Apakah kebiasaan belajarmu dapat membantumu sukses? Terus ini pertanyaan berikutnya, apakah yang akan kamu lakukan sekarang pada saat belajar? Apakah kamu berhenti untuk meringkas? Apakah kamu bertanya jika tidak mengerti? Ini yang jarang terjadi ya. Di anak-anak sekalian kan jarang, kalau nggak ngerti ya diem aja, nggak mau bertanya. Apakah kamu melakukan evaluasi?
Apakah kamu perlu mendiskusikan dengan teman-teman? Apakah kamu harus mempercepat atau memperlambat? Apakah kamu mengandalkan satu sumber saja ya? Jadi dari gurunya situ tidak mau nambah sumber yang lain ya. Meskipun kadang gurunya silap, misalnya materi yang diberikan itu secara tidak sadar, misalnya gurunya salah memberikan informasi. Nah, apakah kamu perlu mencari sumber lain? Apakah kerjaan kamu benar? Apakah kamu bisa mengerjakan lebih baik? Apakah kamu disiplin dengan diri sendiri? Ya. Nah, anak-anak sekalian, demikian tadi adalah ulasan panjang lebar bagaimana cara belajar yang efektif. Semoga anak-anak sekalian dapat mempraktekannya dengan baik. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.